Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ikhwani amma ba'd. Saudaraku dan saudariku kaum muslimin dan muslimat dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang paling pantas untuk dipuji dan dipuja. Salam serta salawat semoga senantiasa membasahi lisan kita bersalawat kepada Nabi ya, dalam rangka cinta kepada beliau, rindu kepada beliau, ingin bersama beliau di surganya kelak, karena tidak ada syafaat yang paling agung ya, melainkan berasal dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang singkat ini, insya Allah kesempatan yang berharga, ada perihal yang kita harus obrolkan, terutama pesan-pesan bagi para penuntut ilmu, laki maupun perempuan, atau siapapun Anda yang beratribut muslim, agar senantiasa ya, tidak jauh dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi beberapa detik lah, hitungan beberapa detik ke depan ini ya, kultur budaya di Indonesia maupun dunia secara umumnya, karena kedangkalan akidah, kedangkalan agamanya ya, maka mereka tidak mengetahui ya, hal-hal yang membahayakan dirinya di akhirat kelak. Bisa jadi di dunia mereka happy, namun di akhiratnya itu rupanya ya, dia celaka di atas kecelakaan. Oleh karenanya inilah diantara tujuan kita ya, mempelajari agama kita. Rasulullah SAW diutus adanya agama itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca, paling ringkasnya ya, atau paling sedikitnya 5 kali sehari ya, kita hafalkan, kita ucapkan setiap sholat kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan perlu kita renungi ayat ini, sangat menarik sekali, karena wajibnya kaum muslimin wal muslimat untuk ya, berada di atas agamanya, di jalan yang lurus, yang artinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita berada di jalan yang lurus ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim di sana banyak tafsirannya, di atas Islam, ya, iman, jalurnya sahabat dan lain-lainnya ya, di mana khususnya di akhir zaman ini, di akhir tahun ini, banyak sekali hal-hal yang akan menyeret kaum muslimin, teman-teman semua, dari jalan yang lurus tersebut. Harus kita pahami bersama. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan selanjutnya dari ayat itu, ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan jalannya orang yang tersesat. Ya, orang yang dimurkai di sini adalah orang Yahudi, ya, dan yang tersesat adalah orang Nasrani itu sendiri. Di kesempatan ini kita akan sampaikan pepatah Arab yang sangat menarik yang perlu kita renungi. Ya, di mana pepatah ini mengatakan araftu syarra la lisyarri lakin litawaqqihi wa man lam ya'rifis syarra minal khairi yaqa'u fihi. Ya, yang artinya kita mengetahui sebuah keburukan ya, bukan berarti untuk mengerjakan keburukan tersebut, kejelekan ya, maka tetap kita waspada, karena begitu banyak orang yang tidak mengetahui ini keburukan. Oh, rupanya ini nggak boleh, oh, rupanya ini dilarang, rupanya ini bahaya ya, akhirnya dia terjatuh karena dia tidak tahu. Di video ini kita akan sampaikan keburukan-keburukan ya, yang terjadi di akhir tahun, khususnya tahun Masehi ya. Yang pertama, kita harus ketahui bersama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan umatnya, ya, khususnya yang dangkal pemahaman agamanya, tidak tahu batasan-batasannya, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda 1400 tahun yang lalu, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin. Kata Nabi SAW, sungguh engkau akan mengikuti jejak-jejaknya orang-orang sebelum kalian, ya, sejengkal demi sejengkal ya, ya. Kemudian sampai kata Nabi SAW, jika engkau pun masuk kepada lubang biawak, maka engkau akan mengikuti mereka. Terus para sahabat bertanya, siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan dari kalangan orang Yahudi dan Nasrani atau non muslim itu sendiri. Maka tidak bisa membedakan mana batasan-batasan agama, mana kultur budaya, adat istiadat, mana kebahagiaan dan lain-lainnya. Kemudian ada sebuah hadis yang perlu kita pahami juga ya, tentang awal-awal hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebelum adanya hari Id dan Idul Adha
di mana penduduk kota Madinah atau kaum muslimin merayakan hari Nairus dengan hari Mihrojan, ya. Ada sebuah perayaan 2 hari yang sangat besar dirayakan, di mana semua mencari keberkahan. Nairus itu sebuah perayaan yang terjadi di Madinah untuk di bulan-bulan Maret dan segala macam, untuk ia bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan ya hari yang satunya juga sama. Ya, hari persahabatan, hari kebahagiaan dan lain-lainnya. Nah, dan setelah Islam itu datang, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para kaum muslimin pada saat itu, telah digantikan, Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan hari tersebut dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, lantas apa keburukan sebenarnya? Apakah salah ketika kita membakar kembang api, ya petasan, atau bakar-bakaran malamnya, menunggu sampai jam 12 malam? Rupanya hal tersebut, apalagi sampai mengucapkan Happy New Year dan lain-lainnya, rupanya di dalam batasan agama kita itu ada batasannya. Tidak seperti agama yang lain. Agama kita toleran, bukan berarti kita akan mengurusi agama yang lain, tidak. Silakan mereka beribadah, non-muslim silakan beribadah. Namun kita harus pahami, karena ini ada kode etik akidahnya yang akan dirusak jika kita bablas atau ikut tren-tren di masa sekarang ini. Ya, di mana poin yang pertama, yang paling populer di hari tersebut adalah identik dengan kembang api. Dan kembang api ini kita pahami bersama. Selain di sana dampak-dampaknya banyak, ya, diantaranya tabdzir, membuang-buang harta, membakarnya. Dan sedangkan tabdzir ini adalah perbuatan min amalis syaiton, termasuk perbuatan syaiton. Kemudian yang kedua, ya, dan simbol api semisal ini adalah simbol dari agama yang lain, khususnya Majusi. Ya, mereka merayakan di akhir tahunnya atau sebelum Masehi tersebut. Untuk merayakan hal tersebut adalah berupa peribadatan mereka kepada Tuhan mereka yang mereka sembah. Itu adalah intik dengan api. Kemudian dampak yang ketiga dari petasan atau dampak-dampak yang kita bisa jumpai di akhir tahun tersebut adalah kumpul kebo, ya, atau pesta zina. Kaum muslimin banyak sekali yang terjatuh, khususnya kepada para akhwat-akhwat, ya, anak-anak perempuan yang memiliki anak perempuan dan lainnya. Maka termasuk pertanggungjawaban yang sangat besar adalah Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan anak perempuan tersebut, ya, keluar di malam tersebut, karena tidak ada kebaikan sedikit pun, melainkan akan mengancam akidahnya dan merusak masa depan dunia dan akhiratnya. Kemudian di sana juga banyak sekali dampak-dampak, diantaranya sering terjadinya kebakaran, ya, disebabkan acara-acara yang memang tidak ada landasan dalam agama kita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sebuah hadisnya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, apalagi itu adalah ibadah, ya, selain Islam, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Oleh karenanya, alangkah baiknya, ya, di akhir tahun ini kita tidak mengerjakan, tidak ikut tren-tren, mending di rumah bersama keluarga, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, introspeksi diri, ya, apakah tahun ini atau 2024 ini sudah banyak amal ketakwaan lisan kita, hati kita, amal ibadah kita, ya, atau jangan-jangan maksudnya tahun 2025 adalah sebuah akhir segala-galanya di dunia ini dan kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga pesan-pesan kami yang kami sampaikan tadi, keburukan-keburukan, ya, di akhir tahun ini itu betul-betul adalah pelanggaran masalah akidah dan banyak sekali keburukan-keburukan yang lainnya yang bisa kita saksikan secara panca indera. Hanya orang-orang sombonglah yang angkuh kepada Tuhan semesta alam, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengabaikan semua pesan-pesan dari Allah dan Rasulnya. Semoga bermanfaat, ya. Salam hormat dari kami, Fahri Umam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair.